Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inani Aristi Maharani dari 12 MIPA 5. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang struktur kromosom, gen, dan DNA. Yang pertama yaitu ada struktur kromosom. Kromosom berupa benang-benang halus yang berada di dalam nukleus dan akan memadat dan memendek pada saat proses pembelahan sel. Pertama, ada sentromer atau kinetokor, yaitu penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya. Fungsinya yaitu tempat melekatnya benang spindel saat pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan. Yang kedua ada kromonema, yaitu pita berbentuk spiral, tempat melekatnya kromil dan kromomer. Yang ketiga ada kromomer atau granula besar, itu berbentuk manik-manik atau granula yang merupakan akumulasi materi kromatin atau benang-benang halus. Selanjutnya, ada kromiol atau granula kecil, yaitu kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Lalu ada kromonema, yaitu bagian kromatid yang mengalami penebalan berupa bahan nukleoprotein yang mengendap, memiliki ruang-ruang berisi gen yang disebut lokus. Lalu ada lokus, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Selanjutnya, ada telomer, yaitu bagian ujung kromosom yang memiliki fungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan lainnya. Selanjutnya ada matriks yang berupa cairan sitoplasma atau endoplasma yang agak memadat menjadi selubung pembungkus kromatid atau kromosom. Lalu ada satelit, yaitu bagian tambahan yang terdapat pada ujung kromosom dan tiap kromosom belum tentu memilikinya. Yang kedua yaitu struktur gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisik adalah urutan DNA yang mengkode protein, polipeptida, atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Menurut Fred pada tahun 2005, bahwa struktur gen tersusun dari pertama, yaitu daerah pengkode, yaitu ekson dan intron, yang mengkode RNA atau protein. Intron atau intervening sequence merupakan sequence yang tidak mengkode asam amino, sedangkan ekson merupakan bagian yang akan dikode menjadi asam amino. Yang kedua terdapat promotor. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Promotor berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya akan melakukan transkripsi pada bagian struktural. Lalu yang ketiga ada operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein repressor, yaitu penekan atau penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase tidak bisa berjalan, lalu ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Selain adanya supresor, juga terdapat enhancer. Supresor digunakan untuk menghambat, sedangkan enhancer digunakan untuk meningkatkan proses transkripsi dengan meningkatkan jumlah RNA polimerase. Namun, letaknya tidak pada lokasi yang spesifik, seperti operator. Ada yang jauh di upstream atau bahkan downstream dari titik awal transkripsi. Lalu, yang keempat ada terminator. Terminator dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Fungsi gen yaitu antara lain, pertama, mengatur dan mengontrol perkembangan tubuh dan metabolisme individu. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, yaitu menentukan hereditas atau pewarisan sifat pada keturunannya. Yang ketiga, terdapat struktur DNA. Menurut James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953, DNA berupa susunan polinukleotida yang membentuk rantai ganda berpilin atau double helix yang panjang. Molekul DNA terdiri dari nukleotida. Setiap nukleotida mengandung 3 komponen berbeda, yaitu gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula dalam DNA disebut 2-deoksiribosa.
Molekul gula ini bergantian dengan gugus fosfat membentuk tulang punggung dari untai DNA. Setiap gula dalam nukleotida memiliki basa nitrogen yang melekat padanya. Ada 4 jenis basa nitrogen yang ditemukan dalam DNA. Yang pertama, ada adenin, kedua ada sitosin, 3 guanin, dan 4 timin. Nukleotida adalah molekul yang tersusun atas basa nitrogen, gula, dan gugus fosfat. Basa nitrogen penyusunnya bisa berupa purin, yaitu adenin dan guanin, atau pirimidin, yaitu sitosin, timin, dan urasil. Sedangkan gula penyusunnya bisa berupa deoksiribosa maupun ribosa. Keempat basa nitrogen nukleotida di dalam DNA tidak berjumlah sama rata. Persentase keempat basa nitrogen berbeda dari satu spesies dengan spesies lainnya. Akan tetapi, pada setiap molekul DNA, jumlah adenin selalu sama dengan jumlah timin, begitu pula dengan guanin dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin melalui ikatan hidrogen. Adenin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen. Sekian tentang penjelasan saya tentang struktur kromosom, gen, dan DNA. Semoga membantu. Terima kasih.